Ini adalah adab dan etika kaitan tentang bersin. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah bersin itu dengan cara menutup dengan tangannya, wa doa yadahu au sabahu ala famihi. Jadi bajunya itu dipakai untuk menutup mulutnya. Berarti memang etika ini sudah diajarkan dari sejak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, jamaah subuh Masjid Al-Hikmah. Kita lanjutkan pembahasan yang tertunda dari Kitabul Jami Babul Adab, kitab kelengkapan, masih dalam bab tentang adab. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Ali, semoga Allah meridhoi kepadanya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan saudaranya atau orang yang mendengar yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka selayaknya mendoakan yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila orang yang mendengar itu mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin falyaqul lahu, harus kembali mendoakan. Doanya adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbagus urusanmu. Ini adalah adab dan etika kaitan tentang bersin. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah bersin itu dengan cara menutup dengan tangannya, wa doa yadahu au sabahu ala famihi. Jadi bajunya itu dipakai untuk menutup mulutnya. Berarti memang etika ini sudah diajarkan dari sejak dulu. Bahkan sekarang ada yang ngajarin kita. Pada saat corona menaik tajam saat itu, batuk itu adalah dengan cara menutup dengan tangan kita begitu. Ternyata Rasulullah sudah lebih dulu melakukan itu. Karena bersin itu, pertama, dia mengeluarkan penyakit di dalam tubuh seseorang. Yang kedua, begitu mengeluarkan sebut sajalah virus-virus itu, Allah sambil memberikan kenikmatan begitu, bersin itu. Makanya wajar kalau kemudian seorang hamba bertahmid, memuji kepada Allah, pertama atas kenikmatan yang diberikan, yang kedua menjadi sehat begitu.
Nah, sehingga orang yang mendengar di sampingnya itu sunnah membaca yarhamukallah, mendoakan. Jadi yang bersin semoga Allah memberikan rahmat. Dan indahnya lagi yang bersin juga mendoakan kembali, semoga Allah memberikan petunjuk dan memudahkan urusannya. Gitu, wa yuslihu balakum. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah ini cukup bagus karena ini adalah masuk dalam ranah muamalah. Nah, sekarang bagaimana kalau bersinnya ketika sholat gitu? Satu sisi sholat itu la yasluhu qaulun nas gitu, kata kalamun nas. Tidak layak ada bahasa manusia atau bahasa selain bahasa sholat yang diucapkan gitu. Nah, ini pernah terjadi dulu. Jadi Rifa'ah, salah seorang sahabat Rasulullah, dia bersin di belakang Rasulullah pas waktu sholat berjamaah. Maka kemudian dia membaca Alhamdulillah, dan ternyata Alhamdulillah yang beliau baca itu dia panjangkan teksnya dan itu tidak diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ditambahan Pak teksnya itu. Dan terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, yang sedang bareng sholat. Nah, ketika selesai sholat, Rasul membalikan badannya, kemudian bertanya, manil mutakallim fis sholat. Tadi siapa yang bicara ketika sholat? Nah, mulai itu Pak. Kalau pertanyaan itu muncul, berarti para sahabat sudah paham, itu tidak boleh gitu. Mengeluarkan bahasa-bahasa selain bahasa Quran atau bahasa sholat. Itu tidak boleh. Sampai Rasulullah bertanya 3 kali, anu boga dosa nage tengah cung gitu. Diam. Rifa'ahnya juga diam. Tapi ketika 3 kali Rasul bertanya, maka Rifa'ah kemudian mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah. Saya tadi yang bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Maka Rasul kemudian menyatakan begini, tadi kamu baca apa? Maka diulang lagi oleh Rifa'ah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka kemudian Rasul mengatakan, ketika sholat tadi saya lihat lebih dari 30 malaikat berebut untuk mengambil teks itu untuk disampaikan kepada Allah. Maka plong wetah para sahabatnya gitu. Warukanana meureun rek gitu kan, mau apa istilah memarahi karena kan sudah mengeluarkan bahasa di luar bahasaan sholat. Nah, ternyata Rasulullah setuju dengan itu sehingga orang yang bersin ketika sholat itu tidak mengapa membaca Alhamdulillah. Nah, kejadian ini sama dalam waktu yang lain ada Muawiyah As-Sulami. Muawiyah ini justru kebalikannya, dia menjawab yang bersin Pak. Jadi ketika ada seseorang yang bersin, dia mengatakan yarhamukallah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak ada yang salah Pak. Hanya kebetulan ketika sholat saja gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ketika membaca yarhamukallah, ini yang terjadi nih. Biasanya kan kita gini Pak, kalau ada orang yang salah, salahnya itu macam-macam ya, salah karena sengaja atau salah karena tidak tahu, biasanya di antara kita sudah langsung membuli saat itu. Atau meledek, atau bahkan memarahi gitu. Makanya ketika sholat, Muawiyah menjawab yarhamukallah, maka di sebelah kiri dan kanannya itu molotot Pak. Molotot gitu. Jadi semua melirik tertuju kepada Muawiyah. Bayangkan sedang sholat itu. Yang tidak boleh kan bicara, ari molotot mah teu nanaon. Kan gitu. Yang diajarkan Rasul kan nggak boleh bicara kan? Bukan tidak boleh molotot gitu. Makanya mereka langsung gitu. Tapi mereka nggak bisa ngomong karena kan nggak boleh.
Nah, yang jadi masalah itu Muawiyah bukan Surti. Bukan Surti. Diam. Dia kalah menjawab. Ini apa maksudnya, lihat ke saya gitu maksudnya. Jadi dia langsung menjawab gitu. Naon maksudnya ini gitu. Melototi saya gitu kan. Nah, semakin kesal para sahabat sampai dia memukulkan, para sahabat memukulkan kepada pahanya, dikepuk pahana teh. Kuci urang mah, capek, meureun kitu meureun maksudna mah. Tapi nggak bisa ngomong. Hanya dengan gesturnya saja. Tapi kemudian Muawiyah langsung diam. Yusammitunani. Jadi mereka mengepukkan tangan kepada pahanya, tapi saya sudah mulai diam. Gitu. Nah, setelah selesai sholat, maka kata Muawiyah begini, seumur hidup saya punya guru, belum pernah saya mendapatkan guru seperti sosok Rasulullah. Dia sebagai guru yang terbaik, tidak pernah menghardik saya, memarahi, atau bahkan memukul saya. Gitu. Jadi sikap santun Rasulullah. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan tidak dibenarkan, tidak layak ketika sholat ada kalamun nas, ada bahasa manusia. Inna hadhihi shalah at-tasbih wa takbir wa tahlil wa qiraatil Qur'an. Bahwa sebetulnya bacaan sholat itu hanya ada takbir, ada tasbih, ada bacaan Al-Qur'an. Jadi Rasul tidak memarahi seperti para sahabat memarahi Muawiyah. Maka apa? Orang yang tidak tahu itu lain carekeun, bukan untuk dimarahi, tapi bejaan keun, kudu dibejaan gitu, harus diberitahu. Gitu. Ini yang jadi pengajaran untuk kita. Jadi orang yang tidak tahu itu bukan untuk dimarahi, tapi diberitahu kesalahannya. Gitu. Nah, adabnya itu adalah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Karena Rasul tidak memarahi ya karena memang orang ini dianggap tidak tahu. Buktinya tidak tahu apa, Pak? Kan begitu molotot, nah untuk molotot segala. Gitu. Berarti kan dia tidak tahu bahwa yang dilakukan dia itu adalah sebuah kesalahan. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Ini riwayat Imam Muslim. Ikhwatu iman, hadis ini bentuknya adalah larangan. An-nahyu al-aslu fin nahyi litahrim. Asal pada larangan itu adalah haram. Illa madalad dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil atau qarinah yang memalingkan keharaman ini berubah pada hukum yang lain. Kalau hadis ini dibaca secara utuh dan tidak ada qarinah yang lain, maka bapak-bapak ketika standing party, ada undangan dari manapun misalnya gitu, biasanya undangan pernikahan, sudah hampir tidak ada kursi, Pak, rata-rata. Itu minum sambil berdiri, sambil ngobrol. Bahkan makan juga sambil berdiri. Maka jatuhnya pada haram. Nah, tapi kalau ada dalil lain yang memalingkan, maka hukum haram ini berubah menjadi makruh gitu, Pak. Jadi kalau menentukan hukum kayak begitu. Kayak begini, Pak. Sholat yang wajib itu sholat apa saja? Maka jawaban kita, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan begitu. Nah, padahal kalau kita perhatikan redaksi perintah sholat, coba Bapak baca. Sholat Idul Fitri bentuknya perintah. Sholat qobla subuh saja bentuknya perintah. Bahkan pahalanya itu seisi langit dan bumi. Sholat duha saja bentuknya perintah. Istisqa bentuknya perintah. Tahajud bentuknya perintah. Hampir rata-rata bentuknya perintah. Atau minimal bentuknya khobar, berita, tapi maknanya perintah. Ini kalau dikumpulkan semua, memakai kaidah al-aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah wajib, maka sholat itu hampir nggak ada yang sunnah, Pak. Wajib semuanya.
Tapi Rasul mengatakan bahwa sholat al-maktubah, sholat yang diwajibkan itu, Rasul menyebutkan 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah kemudian orang bertanya, ada enggak yang lain yang wajib? Kata Rasul, enggak ada, illa anta tawa'a, kecuali kamu mau yang melaksanakan yang sunnah. Oh berarti dalil ini menjadi qarinah, Pak. Menjadi dalil yang memalingkan dari semua perintah yang menunjukkan wajib, itu berubah menjadi sunnah. Nah, ini juga sama. Kalau tidak ada qarinah yang lain, maka jatuhnya pada haram. Tapi ternyata dalam riwayat Imam Bukhari, ada hadis begini, Ibnu Abbas mengatakan gini, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah memberi minum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam, dari air zamzam, kata Ibnu Abbas. Jadi masih minum, kata Rasulullah. Nah, pasariba, kemudian beliau minum, wahwa qaimun, dan dia berdiri. Gitu. Sewaktu-waktu Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri. Karena ada hadis ini, yang satu riwayat Muslim menunjukkan kata Rasulullah jangan minum sambil berdiri, sisi lain Rasul pernah melakukan berdiri, ini menunjukkan bahwa hukum minum sambil berdiri itu adalah makruh, bukan haram. Nah kalau kita mengejar nilai-nilai afdalnya, nilai-nilai pahalanya, maka usahakan untuk duduk. Tidak bisa duduk, maka berdiri tidak mengapa. Gitu Pak. Ali waktu itu pernah minum sambil berdiri. Ini riwayat yang lain. Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ditegur oleh yang lain, kenapa sambil berdiri? Maka Ali menjawab, ya aku pernah lihat Rasulullah minum seperti saya, gitu. Kata Ali itu. Gitu ya. Berarti sesekali memang boleh untuk minum sambil berdiri. Wa an Aliin, masih dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila kalian memakai sendal, sepatu, kaos kaki gitu ya, falyabda bil yamin, dari kanan dulu Pak pakainya. Wa idza naza'a falyabda bishimal, kalau membuka yang kiri dulu. Wa takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u, maka hendaklah ia memulai dengan kaki kiri dan hendaklah bagian kanan merupakan awal bagi seseorang untuk memakai sendal dan akhir untuk melepaskan. Bahkan dalam hadis yang lain ada diperkuat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fit tana'ulihi, bahwa Nabi menyenangi untuk memulai segala sesuatunya dari sebelah kanan. Wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli, tatkala pakai sendal, menyisir, bersuci dan di setiap urusan. Jadi yang kanan dulu. Dan ini adalah masuk pada kategori sunnah. Jadi adabnya itu begitu, Pak. Ini nanti nyambung Pak dengan makan, gitu. Bahkan di makan itu justru Rasul menegaskan bahwa makan itu dengan tangan kiri perilaku setan, gitu. Sampai seperti itu. Tapi yang dimaksud di situ adalah bahwa Rasul memisahkan ketika membersihkan kotoran itu dengan yang kiri. Dan ketika Rasulullah beribadah, bersuci ataupun melakukan segala hal yang lainnya dalam berbagai urusan itu dari kanan. Nah, kaitan dengan menyisir rambut ini memang ada beberapa hadis yang lain. Menyisir rambut Rasul dari sebelah kanan itu pernah diikuti oleh orang lain. Orang Yahudi pernah mengikuti Rasulullah. Mungkin orang Yahudi melihatnya, wah keren begitu. Nyisir rambut dari kanan ke kiri itu keren kelihatannya. Diturutan Pak, dan Rasul tahu, Rasul membalikan dari kiri ke kanan. Gitu. Karena memang Rasul paling tidak senang diikuti perilakunya atau bahkan mengikuti perilaku orang lain. Akhirnya nurutan Pak, di kiri ke kanan. Bagi dua aku Rasulullah teh. Gitu. Nah, sebetulnya pesannya itu bukan masalah gaya rambut, tapi pesan di sana bahwa Rasulullah ingin selalu dirinya itu berbeda dengan mereka gitu. Tidak sama, begitu.
Ingat ya Pak ya, memakai sepatu yang kanan itu kalau kaki kanannya ada. Jadi kalau tidak ada, Bapak jangan paksakan cari kaki yang kanan itu, jangan dipaksa. Iya. Atau misalnya Bapak mau pakai kaki yang apa, sepatu yang kanan, sepatu kanannya nggak ada, kiri semua. Kita lanjutkan, masih dari Ali ini memang cukup mendominasi ya. Ali ini banyak riwayat yang dikaitkan dengan masalah adab. Kata Ali begini, Rasulullah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Kamu jangan berjalan dengan menggunakan sebelah sandal. Ini segala enteng ya punya. Ini sandal tangan hiji meren. Terus dipakai, yang satu nggak pakai sandal. Itu nggak boleh kata Rasulullah. Wal yun'ilhuma jami'an, buka saja dua-duanya kalau mau gitu. Au liyakhla'huma jami'an, atau ya maksudnya tadi pakai dua-duanya, kalau nggak pakai dua-duanya lepaskan dua-duanya gitu maksudnya. Ikhwatu iman, ini dalam beberapa keterangan memang perilaku ini adalah perilaku yang suka dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jadi pakai sepatu sebelah, sandal sebelah gitu. Lucu orang melulucuan gitu. Nah, Rasul melarang itu. Makanya jangan ajak. Biasanya kalau anak-anak kita yang masih umur 2 tahun, itu kan tidak paham ya Pak. So pakai sebelah gitu resepnya teh. Itu ajakan oleh kita. Lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya. Gitu. Nah, tapi masalahnya nih, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Aisyah pernah menyampaikan, rubbaman qata'a sis'u na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam famasya fin na'lil wahidah hatta yuslihaha. Pernah suatu ketika tali sendal Rasulullah itu terputus, talinya terputus. Hingga beliau pun berjalan hanya dengan menggunakan satu sandal sampai beliau memperbaiki. Hadis ini sebagai penyeimbang bahwa yang dimaksud tidak boleh itu adalah dengan menyengaja gitu Pak. Sengaja resep sebelah gitu. Nah ternyata Rasul pernah sebelah pakainya, tapi yang satu putus sambil diperbaiki gitu. Maka Rasul memakai sendal hanya sebelah saja. Baik, berarti jatuhnya itu adalah kepada makruh memakai sendal sebelah itu.